Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Saadah, mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi fisiologis dan psikologis terhadap ibu bersalin dan bayi baru lahir. Dan di sini saya ditugaskan oleh dosen pengampunya, yaitu Ibu Sri Susilawati, yang mana mata kuliahnya yaitu pengantar asuhan kebidanan persalinan dan BBL atau bayi baru lahir. Yuk teman-teman, kita simak apa saja sih fisiologis terhadap ibu bersalin. Adaptasi fisiologi terhadap ibu bersalin itu yang pertama ada kelas 1. Yang pertama uterus. Kontraksi uterus mulai dari fundus dan terus menyebar ke depan dan ke bawah abdomen. Kontraksi berakhir dengan massa yang terpanjang dan sangat kuat pada fundus. Selagi uterus berkontraksi dan relaksi memungkinkan kepala janin masuk ke rongga pelvik. Serviks. Sebelum onset persalinan, serviks berubah menjadi lembut. Penipisan serviks berhubungan dengan kemajuan pemendekan dan penipisan serviks. Panjang serviks pada akhir kehamilan normal berubah-ubah beberapa milimeter sampai 3 cm. Dengan mulainya persalinan, panjangnya serviks berkurang secara teratur sampai menjadi pendek, hanya beberapa milimeter. Serviks yang sangat tipis ini disebut sebagai menipis penuh. Dilastasi berhubungan dengan pembukaan progresif dari serviks. Untuk mengukur dilastasi atau diameter serviks digunakan ukuran cm dengan menggunakan jari tangan saat pemeriksaan dalam. Serviks dianggap lengkap setelah mencapai diameter 10 cm. Blood show atau lendir darah. Pada umumnya, ibu akan mengeluarkan darah sedikit atau sedang dari serviks. Yang ketiga ketuban, keempat tekanan darah, kelima metabolisme, keenam suhu, ketujuh detak jantung, kedelapan pernapasan, kesembilan perubahan ginjal, kesepuluh gastroenterial, kesebelas hematologi. Di kala 2, fisiologi pada kala 2. Yang pertama itu ada serviks, vagina, uterus, pergeseran organ dasar panggul, eksklusi janin, sistem kardiovaskuler, respirasi, pengaturan suhu, urania, muskuloskeletal, saluran pencernaan, sistem saraf, metabolisme, dan denyut nadi. Di kala 3, yang pertama ada perubahan bentuk dan tinggi fundus. Setelah bayi lahir dan sebelum memotherium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat jenuh dan tinggi fundus biasanya terletak di bawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk segitiga atau berbentuk menyerupai buah pir atau alpukat, dan fundus berada di atas pusat, seringkali mengarah ke sisi kanan. Yang kedua, tali pusat memanjang. Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva. Dan yang terakhir, semburan darah mendadak dan singkat. Darah yang terkumpul di belakang akan membantu mendorong plasenta keluar dan dibantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah dalam ruang di antara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampungnya, maka darah akan tersembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas. Dan yang terakhir kala 4. Yang pertama, uterus berada 2 jari di bawah pusat dan teraba keras. Serviks berubah menjadi bersifat pultolus, terkurai, dan tebal. Keluarnya darah dari tempat peletakan plasenta. Keluarnya kolostrum dari payudara. Kolostrum sangat penting bagi bayi karena ASI pertama yang dikeluarkan oleh ibu, dan ini bisa sebagai zat imunitas pada bayi. Adaptasi psikologi ibu bersalin kala 1, 2, 3, dan 4. Secara singkat, berikut perubahan psikologis pada ibu bersalin kala 1. Yang pertama, perasaan tidak enak. Yang kedua, takut dan ragu akan persalinan yang akan dihadapi. Yang ketiga, sering memikirkan apakah persalinan berjalan normal. Yang keempat, menganggap persalinan sebagai percobaan. Apakah penolong persalinan dapat sabar dan bijaksana menolongnya? Apakah bayinya normal apa tidak? Apakah ia sanggup merawat bayinya? Ibu juga sering merasakan cemas.
Dikala 2, emotional distress. Nyeri menurunkan kemampuan mengendalikan emosi dan cepat marah. Yang ketiga, lemah. Dan yang keempat, takut. Yang terakhir, kultur. Respon terhadap nyeri, posisi, pilihan kerabat yang mendampingi, perbedaan kultur juga harus diperhatikan. Kala 3 dan 4, bahagia. Karena saat-saat yang telah lama ditunggu akhirnya datang juga, yaitu kelahiran bayinya, dan ia merasa bahagia karena merasa sudah menjadi wanita yang sempurna, bisa melahirkan, memberikan anak untuk suami, dan memberikan anggota keluarga yang baru. Bahagia karena bisa melihat anaknya. Cemas dan takut. Cemas dan takut kalau terjadi bahaya atas dirinya saat persalinan, karena persalinan dianggap sebagai suatu keadaan antara hidup dan mati. Cemas dan takut karena pengalaman yang lalu, takut tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Transisi pernapasan bayi. Pernapasan bayi baru lahir seringkali disebut sebagai pernapasan periodik. Alasannya karena bayi biasanya menggunakan diafragma, yaitu otot besar di bawah paru-paru untuk bernapas. Tentunya ini berbeda dengan orang dewasa yang membutuhkan sekitar 12-20 kali napas per menit. Sementara itu, untuk bayi di atas 12 bulan, frekuensi napas yang normal adalah tidak lebih dari 40 kali per menit. Jadi, rentang frekuensi pernapasan untuk bayi baru lahir adalah 30-60 kali per menit. Bayi baru lahir juga bernapas cepat dan kemudian berhenti hingga setiap detik kali. Asuhan di ruang bersalin. Kala 1, observasi atau pengawasan. 10 pemeriksaan terhadap ibu dan janin, yaitu keadaan umum, tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, his atau kontraksi, DDJ, denyut DJJ, denyut jantung janin, PVV, pengeluaran vervagina, Bendering, dan tanda-tanda kala 2. Kala 2, pemotongan tali pusat dan penjepit tali pusat. Kala 3, pengeluaran plasenta, mengukur berat badan dan tinggi badan bayi, pemberian vitamin K1, dan pemberian HBO. Evaluasi bayi baru lahir. Tes Apgar Score atau penilaian Apgar merupakan salah satu pemeriksaan fisik bayi yang dilakukan pada menit pertama dan kelima setelah bayi lahir. Semakin tinggi nilai Apgarnya, maka semakin baik. Nilai Apgar yang tinggi menjadi patokan bahwa kondisi bayi baru lahir, sehat dan bugar setelah dilahirkan. Penilaian Apgar Score. 1. Activity. Kedua, plus. Ketiga, agreements. Keempat, appearance. Yang kelima, respiration. Tindakan pencegahan. Melakukan tes Apgar, timbang berat badan, mengukur panjang badan, dan yang terakhir mengukur lingkar kepala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.